Bersama dengan seorang opener yang akan membuka di Komoy Domonoy, Kota Balikpapan, Gamila Arif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arif. Saya akan menjadi opener. Ba, tuh buka kan? Trying to be funny. Beneran bakal ada Ji Balikpapan? Kayaknya. 2021 aja lah. Ya, pokoknya sampai ternyata nggak dapat izin ya diundur. Kalau dapat izin dia jalan. Ntar kepir gitu. Aduh, soalnya saya tuh orangnya kayak pengennya semuanya disiapkan dengan baik gitu. Kayak seandainya nih, idealnya gitu ya, sampai Balikpapan misalnya tanggal 21 November kan show-nya. Berarti 7 hari sebelumnya tuh udah sampai di Balikpapan. Kayaknya bakal begitu. Kayak karantina dulu gitu. Kemungkinan besar akan kayak gitu memang. Antara Kan? kita 7 hari sebelum atau 7 sampai 7 hari setelah masih di sana. Terus kita balik ke sini, harus ngedown dulu 7 hari di sini. Terus aku tuh udah pikir-pikir tapi gitu, emang kita udah kepikiran banget. Jadi salah satu band favorit saya yang lupa namanya, favorit kok lupa. Itu apa? Ya pokoknya mereka pernah manggung pakai bola bubble plastik gitu. Nah, saya kayaknya ada kepikiran untuk ke sana deh. Band Antara Indonesia? enggak, pakai hazmat gitu atau pakai bubble gitu. Jadi bener-bener enggak, saya ngomong nggak nyiprat, nggak bakalan juga yang orang nyiprat ke saya gitu. Bawa tabung gas, tabung oksigen sendiri. Kenapa nggak zoom aja sih? Panggungnya nggak bisa kecil-kecil tuh kalau begitu. Kecil-kecil gimana? Ya kan pasti soalnya ada tabung, ada si Bola, balon, ada bola. tabung, nggak bisa panggung sempit, Bisa dong, muat. Size M. nggak bisa ekor. Tapi Mila juga adalah satu dari 7 berarti opener yang akan bertugas di tahun ini. 4 diantaranya di bulan November tuh itu adalah Yuda Brajamusti, Abe, Andri Sakti, dan Mila. Gimana rasanya, Mil? Kita untuk waktu yang cukup, kamu Pilihan bahkan waktu rasanya itu apa? excited, deg-degan. Ya semuanya lah. Kayak iya excited, iya deg-degan, iya kayak ini tuh terpilih atau terpilih untuk sesuatu yang bintang kejora ataukah terpilih untuk sesuatu yang terkutuk gitu. Kayaknya aku kan masuk ke dunia stand up comedy itu kayak beneran jadi stand up comedian gitu, itu kayak baru sekarang gitu kan. Ya. Sebelumnya kayak cuman hahehe jadi istrinya Bapak Panji gitu kan. Terus kayak sekarang tuh bener-bener kayak tahun 2019 gitu ya, lebih kayak mengukuhkan ya gue mau stand up nih, terus mulai manggung gitu, terus tiba-tiba corona aja gitu. Nggak tahu deh, I don't know whether to feel blessed or cursed gitu aja, kayak nggak tahu. Tapi keseriusan kamu di stand up tuh sebenarnya lebih dulu dimulai dengan jadi kombut untuk sejumlah orang, aku perhatiin. Bisa jadi Waktu nonton... gregetan orangnya soalnya. Maksudnya gregetan tuh? Ya suka kayak nonton nih, misalnya nemenin kamu nonton di open mic di mana lah, di Jakut gitu kan. Orang kan naik satu terus gue tuh kayak tahu nih gue nih kayak gini nih, kayak kalau di gini lebih lucu nih kayaknya gitu. Pede aja gitu, padahal belum tentu sendirinya lucu sama sekali. Kalau udah naik suruh sendirinya naik itu lain cerita, tapi kalau misalnya ngeliatin orang nih kayaknya bisa nih kayaknya nih gitu. Ya. Tapi aku aja banyak anak-anak stand up Indo yang nggak tahu aku kalau ternyata kombut sama kamu. Salah satu yang aku nggak tahu tuh Erwin. Pas akhir show-nya ada credit title di screen-nya, nama kombutnya ada kamu di situ. Yang aku tahu tuh Rere, Kuku, terus siapa lagi ya? Ya udah itu aja. Anak-anak perempuan berapa? Oh iya, iyalah. Ya kan aku sendiri. Iyalah. Yang pertama kali waktu itu kombut sama kamu siapa sih? Kamu lah. Enggak, di luar aku jelas. Kalau aku mah kan sama kamu kan sejak Bhinneka Tunggal Tawa.
Orang pada nggak tahu. Aku sih sering cerita. Yang beneran teknis sih waktu itu kuku karena emang kata per kata tipe-tipenya sama, kayak takut, kayak lebih baik banyak preparation, banyak plan A, plan B. Jadi dia tuh kalau bikin materi udah di print, udah jadi kayak kayak makalah kecil gitu. Udah terus ntar kayak dosen gitu gua coret-coretin. Terus yang ya udah dibahas gitu. Udah kayaknya tuh yang paling teknis. Kesitunya udah mulai kayak Iya, waktu itu persiapan untuk kukuh yang begitu ya kan ya? Begitu ya, yang di teater kecil tuh waktu itu, di Taman Ismail Marzuki. Tapi waktu itu ketika diajak, bantuannya apa? Bantuan memperbaiki punchline, bantuan ngebongkar premis. Kalau aku kan sama kamu ngebongkar premis, banyak punchline juga sih. Ya. Lengkap. Kayak nggak nungguin, pokoknya gue kayak biasa orangnya mau ngomong apa, kayak misalnya kayaknya tiap orang beda treatmentnya gitu kan ya, secara tiap orang beda materinya. Panasan ya Bapak ya? Iya, panas. Saya susah keringetan, saya orangnya, saya plank 2 menit aja nggak keluar keringat, kedinginan mulu. So intinya adalah setiap orang berbeda pastinya gitu. Kalau misalnya kayak Erwin misalnya contohnya, itu ngomong aja gitu dia 2 jam, gue sampai hah, kok udah gelap ya gitu. Biarin aja dia ngomong gitu, terus udah gitu. Terus apa yang diharapkan reaksi kamu? Dia nungguin ini ketawa nggak ya, Gamelnya dilempar joke kayak gini atau apa? Nggak juga sih, nggak sepraktikal itu, cuman lagi kayak ya lagi-lagi gue ngambil posisi sebagai editor gitu, sebagai yang gimana kalau terakhirnya gini, gimana kalau awalnya gini, gimana. Terus kayak nanti tuh dia bisa kayak ini, kembali ke Erwin, tiba-tiba cerita sejarah dari dia SD gitu, dia ngefans sama boyband apa gitu, padahal materinya apa gitu, di mana gitu, nanti dia cerita aja, bisa cerita terus. Nah nanti oh kalau gitu gimana kalau gini gitu. Terus dia ngajak kamu gimana ceritanya? Maksudnya kayaknya ke bawah Rere deh gitu kalau Erwin. Jadi Rere merekomendasi kamu kita ke lagi Erwin. ngompol lagi kan. Kita jadi ngumpul lagi di mana tuh ya, Jakbar, stand up, open mic Jakbar. Emang udah keomongan, gue juga dong gitu. Terus yang akhirnya beneran ketemu ya mereka itu. Erwin soalnya waktu itu pernah bilang sama aku, dia bilang, aku nanya sama Erwin, waktu itu lu apa bentuk kombonya kayak apa? Terus aku juga lupa dia ngomong apa, makanya aku tadi nanya sama kamu. Tapi dia ujung-ujungnya bilang gini, tapi Gamela tuh idenya bisa banyak banget, gue banyak banget tuh premis yang akhirnya nggak jadi apa-apa tuh. Dari Mila, jadi dia bagus atau jelek? Bagus, maksudnya dia ngumpul banyak banget nih, terus udah gitu, ini jadi apa ya? Masih nggak emang pakai nih jadinya gitu. ngobrol ngalor ngidul sampai kayak cerita kisah romantis masa lalu doi, kayak gitu-gitu. Karena kayak, tipenya tipe storytelling sih ya, jadi mungkin Ya. si Erwin juga cerita betul, sambil mencari tahu di mana nih nemu kayaknya salahnya. Erwin tuh tipe yang kayak aku, yang kalau nulis tuh seneng. Yang kamu kan pernah kasih peringatan kan, hati-hati kamu jangan jadi nulis buku, harus nulis materi gitu, di mana harus fokus kepada punchline-nya gitu. Jadi kayak kasihkan nulis, Oh iya aku nggak ingat. pernah verbally dibawakan, dan malah jadi bikin satu buku Narasi, sendiri iya, aja iya, gitu. betul. Nah tipe-tipenya Dia udah sama. pernah kayak gitu, dia lagi nulis materi Kayaknya gue stand up, nyari tiba-tiba jadi kesamaan. cerita gitu. Betul. Oh jadi novel. Akhirnya jadi belok-belok udah nggak, emang, dan literally di kertas tuh kayak bisa nulisnya begini, terus nyambungnya ke sana bener-bener Tapi gitu. dulu aku gitu awalnya, sampai dengan Mesake Bangsaku. Masa? Oh, Ya Allah, ternyata banyak kesamaan kita ya. Itu tuh waktu sampai dengan Mesake Bangsaku tuh, aku itu kalau nulis panjang banget, terus aku nyari, oh ini nih, ambil buang. Kemampuan Jadi mungkin membuang karena itu memang itu kehebatan Panji tuh. Kemampuan mengambil keputusannya, soalnya indecisive itu aku. Iya. Gue tuh indecisive banget, jadi kayak emang sering banget nanya ke Panji, mendingan ke sana apa ke sini ceritanya. Panji kayak, hah, ngomong apa sih ini, ya Allah, lu kalau misalnya mau ini lu jadiin aja lah gitu. Lama-lama efek kepraktisan. Tapi dulu tuh itu tuh terjadi karena aku, mungkin kamu juga sama. Jadi semua orang rata-rata ada ya. Oh, Iya, Mira. memilih untuk menolak menyensor. Jadi waktu Ini- nulis tuh nggak mau nyensor, nulis aja dulu gitu. Ini yang gue barusan keingetan, Mira. Mira tuh? Arif Didu, istrinya Arif Didu. Oh iya, Mira. Nah, Mira tuh juga gitu awal-awalnya banyak kayak Cerita. Enggak, kesamaannya bukan di Mira dengan guanya. Kesamaannya justru ketika Mira cerita bahwa
Arif Didu tuh kayak Mas Panji ngomongnya. Oh. Iya, yang penting dijadiin aja, yang penting diucapkan si stand up-nya ini materinya dijadiin gitu. Karena kalau misalnya keomongan seandainya dan ditulisnya juga nggak jadi ditulis. Nah, itu. Nah, iya waktu itu sebelum corona pisan itu sama Kamira kayak aku kayak menyemangati aja. Nah, kalau misalnya Kamera tuh lebih kayak Mira bukan sih namanya, aku jadi maaf brain cells agak pecah-pecah. Tapi menyemangati aja, mulai aja dulu gitu. Iya, tapi itu bukan poin yang lagi dimaksud. Poin yang lagi dimaksud adalah memang ada gaya penulis materi stand up yang non sensorik, jadi bukan non sensorik, maksudnya tanpa nyensor. Jadi dia nulis aja dulu panjang lebar, baru apa yang kira-kira nyambung, abis itu dilihat tulisannya lagi, oh ini gitu. Tapi tujuannya adalah memang tetap harus diambil. Itu satu ini tersendiri loh, apa? Satu skill tersendiri untuk bisa tahu yang gue mau gunting yang ini, mau gue clipping yang ini, mau gue buang gitu. Lama-lama jadi kebiasaan, mungkin karena itu kali aku sama Arif Didu jadi udah tahu mana yang nggak perlu ditulis lagi. Aku juga nggak tahu nih mana yang lebih baik, mendingan kayak yang sekarang aku pakai atau yang dulu aku pakai. Nah, yang pasti kalau masalah nggak tahu itu suatu lautan ketidaktahuan. Tapi kalau misalnya untuk masalah apa yang aku rasa mau diubah, mau gimana aja tetap harus kayak gitu, itu adalah nulis pakai tangan. Iya. Aku juga aku lebih gampang nulis pakai tangan, lebih gampang hafal nulis pakai tangan. Gue pikir kok bisa tuh ngetik-ngetik pakai handphone apa gimana, ternyata nggak bisa. Tetap ujung-ujungnya nulis pakai tangan. Nah, tapi balik lagi ke ngekombut. Kalau di Rere apa? Kalau di Kukuh kan sampai kayak editor tuh hampir dicoret-coret segala macemnya, kayak dikasih draft terus dicoret-coret gitu kan, editor kan juga gitu. Kalau Erwin tuh kamu minjemin kuping, dia cerita, terus kamu kayaknya ngasih tambahan-tambahan, bisa kesini. Kalau Rere waktu itu apa? Tiga-tiganya ada beda soalnya pendekatan stand up-nya Kukuh, Rere, sama Erwin. Ya, outputnya beda. Tapi sebetulnya intinya sama-sama penulisan. Intinya sama-sama, gue tuh emang seneng cari-cari masalah aja, cari-cari kesalahan, cari-cari celah, cari-cari loophole-nya di mana, bisa bakal gimana, sotoy aja. Cuman kalau kayaknya sama Rere juga sama aja deh. Jadi kalau dia udah ada tulisan, dia omongin, terus udah gitu dia yang nyari sendiri ujungnya. Jadi yang gue nggak pernah kasih tahu plak-plakan punchline-nya harus kayak gini gitu, nggak pernah kayak gitu. Selalu kayak awalnya selalu kayak gimana ya kalau gini gimana ya. Tapi itu juga udah bagus loh Re gitu. Jadi nggak benar-benar kumaha aing gitu, gimana dia aja gitu. Tapi intinya dia udah punya. Kalau nggak salah ditulis deh. Nah terus dia langsung cerita gitu. Dari yang biasanya ngebantuin beat orang, nemuin salahnya di mana, terus kan sekarang kan kamu kan jadi lebih ke stand up sendiri gitu. Iya udah. Itu pasti kerasa jauh sekali kan, performing dan badai karma udah. Ya laboratorium gitu, biasanya jadi laboratorium di belakang terus maju gitu. Permasalahan utamanya adalah ini bicara, it's not my forte gitu. Yeah. Jadi beda banget sama nyanyi gitu lah. Walaupun gue oke lah, gue mungkin nggak the best, tapi PD-nya beda gitu. Kayak breakdown emang bener-bener kayak kalau banyak ada video atau meme yang menceritakan tentang hidup seorang stand up comedian yang dulu gue pikir apa sih masa gitu doang, it's your job gitu. Ternyata gue sendiri pas ngalamin ngemuntah lah, mau hilang dari dunia inilah gitu. Kayak anjing bebannya berat banget, belum lagi udah mah kita kayak gitu. Terus penonton tuh berani-beraninya tersinggung. Berani-berani nambahin kayak tersinggung nih gue gini. Just enjoy gitu kayak. Tapi nggak bisa udah. Dan itu kayak nambah aja udah. Tiap mau tidur, anjing itu gimana ya, kayak yang tersinggung ya. Anjing gue harus ngapain ya? Ambil cuci piring. Gimana ya? Gitu kayak. Nggak usah dipikirin orang tersinggung mah. Enak diomongin, Ji. Hah? Enak ngomongnya lu. Pada Dari kenyataannya kepikiran juga. Iya. Kalau nggak kamu nggak akan bikin tersinggung oleh panji.com. Betul, makanya akhirnya muntah juga dalam bentuk 1 jam 45 menit stand up Komodo Benoy karena kepikiran juga soal orang tersinggung. Mila tuh pernah menyinggung orang waktu itu, waktu show di Perempuan Berhak. Notabene, saya menyinggung semua orang dalam hidup saya.
Di luar stand up ya. Di luar stand up, betul. Tapi, jadi waktu itu ada satu beatnya Mila. Beatnya ini sebenarnya beat bagus, salah satu beat Alhamdulillah. tersolid yang Mila suka bawain, terus udah gitu. Nggak kerasa seperti sesuatu yang tricky ya. Iya kan, maksudnya nggak beresiko ini beat sebenarnya. Resiko sih. Yang mana sih yang diomongin Yang nih? ini, yang soal disiksa sama suami. Eh, Beatnya kan soal putus iya, sama pembantu. tapi berceritanya tuh seolah-olah udah nggak ada resiko karena kayak gue emang datang dari latar belakang keluarga gue juga, emak gue KDRT, jadi gitu Iya, kan, jadi kayak Nggak, ya, berhak dong ngomong kayak gitu. Ya, itu dia yang pertama gini kan, kamu kan datang dari orang yang ngalamin kekerasan Iya, perempuan. iya. Kamu Jadi suka nggak sotoy lah. Betul, kan suka gitu. menceritain. Pede aja gitu gue. Terus ya. ada satu juga bahwa sebenarnya kan punchline-nya kamu tuh sebenarnya kayak bukan hiperbola ya, tapi apa ya? Jadi perandaian gitu kan. Ya, iyalah. Supaya kayak gitu, lu giniin gue juga dong gitu. Dan Iya kan? itu dengan ngebawainnya juga dengan innuendo-ish gitu, dengan Iya. Terus Gua ada yang bercanda loh, tersinggung. gitu. Gua bercanda loh. Iya, maksud gue itu jelas-jelas bercanda gitu. Dari cara Gamila nyebutnya, dari cara bawaannya, jelas-jelas bercanda. Ada yang tersinggung, dia mengatakan Gamila menormalisasi kekerasan dalam rumah tangga. Emang agak susah itu penonton itu. Kamu ngerasa nggak sih bahwa seperti juga nyanyi? semua aktivisme gue tentang KDRT langsung rubuh. Jadi sebelum gue stand up kan juga gue kayak cewek lah. Jadi Instagram aja gue zaman lagi kayak Women's Day, International Women's Day atau apa tuh, kayak yang gue angkat tuh nomor 1 kekerasan terhadap perempuan gitu, kayak Itu kayak aku demi apapun pokoknya kalau misalnya cause-nya perempuan tuh kayak gue nomor 1 gitu. emang sekarang nggak gitu? Iya masih, cuman kayak semua yang udah gue bangun itu rubuh aja dengan orang yang Gamila kayak gini. Iya, aku ngerti. Itu Oh, terasanya iya. tuh kayak aku selama ini ngebela soal kekerasan 98, ngebela korbannya, berdialog sama korban 98, berdialog sama kontrasnya, ikut ngebela isunya. Pas aku keluarin itu sebagai sebuah beat, aku dibilang nggak peduli sama orang 98. Terus begitu di semua stand upku aku ngebela masyarakat difabel, ya kan? Pas aku bikin berita dari neraka, tiba-tiba difabelnya marah-marah. Nah, Jadi iya. biasanya ngebelain malah Betul. dimarahin sama yang ngebela karena mungkin nggak cukup kenal gitu. Betul. Si perempuan-perempuan yang tersinggung karena sama kamu, bentar ya, perlu diluruskan juga. Emang bisa bener-bener kayak gue bisa memahami juga dari sisi yang protesnya, karena gue selama ini bertahun-tahun gue ada di tempat dia tuh. Cuman gue nggak kayak nggak ngomongin ini salah tuh, dia tuh harusnya nggak gitu. Nggak, nah itu bukan gue kayaknya lebih lucu kalau gini deh. Nah itu train of thought-nya tuh ke sana kalau gue. ya. Nah, tadi aku mau ke pertanyaan, kamu ngeh tentunya ya bahwa seperti musik, sebagai stand up comedian, salah satu yang kita mesti cari adalah audiens yang ngerti sama komedi kita. Sama seperti musisi yang nyari Banget. penikmat yang ngerti sama musik kita gitu. Kayak Banget. ada yang nggak suka sama Youngles kan, kayak ngeliat Youngles, dia apaan kayak gitu. Tapi Banget. ada yang wah gitu. Sama stand up juga kayak gitu. Ada orang yang nonton kita stand up terus dia apaan sih, nggak ada lucu-lucunya. Banget. Tapi ada yang ngerti kita seperti apa. Kayak Banget. set yang kamu pakai di Perempuan Berhak adalah set yang kamu pakai di Perempuan Berhak Heaven and Hell sebenarnya. Iya. Dan itu kayak Tapi di Heaven and Hell, Queen di of Heaven Girl. lo kan di Heaven and Hell itu yang aku nentuin. Oh, Mila harus jadi opener gua nih gitu. Karena itu set 15 menit itu. Iya. Itu set 15 menit itu solid itu. Nggak ada putusnya itu orang ketawa. Itu 15 menit solid banget. Tiba-tiba. Pas 15 menitnya di bawah tuh. PBH yang satu lagi, penontonnya banyak yang SJW. Nggak bisa. Gue juga Tidak bekerja. SJW Ji, gitu loh. Gue tuh sakit bukan sakit hati, maksudnya Pika sebelen gitu, kayak loh gimana nih, kita temen loh, gitu. Tapi ya aku sadar satu hal, sama seperti komedi kamu, sama seperti musik kamu, komedi kamu susah untuk dikunyah sama orang yang punya perspektif stand up tuh harus seperti ini. Halo, mau ngasih tahu aja bahwa penjualan tiket untuk sejumlah kota Komodo Menoi World Tour di tahun 2020 ini akan dibuka tanggal 20 Agustus. Itu mencakup kota Makassar, Denpasar, Balikpapan, Palu, dan Jakarta. 5 kota tersebut akan buka penjualan tiket lagi tanggal 20 Agustus. Untuk 4 kota tadi yang di awal, itu periode Wongsoyudan. Untuk Jakarta, periode pre-sale. Karena Wongsoyudannya udah tanggal 20 Juni kemarin. Nah, untuk harga tiketnya, dan ada kelas-kelas tiket apa aja, berapa harga masing-masing kelas tersebut, bisa lu baca di tersinggung oleh panji.com. Sekali lagi, 20 Agustus
untuk Makassar, Denpasar, Balikpapan, Palu, dan Jakarta. Dibukanya jam 12 siang waktu Indonesia Barat di loket.com, seperti yang kemarin juga di Jakarta. Nah, yang gue mau ngingetin adalah bahwa kalau emang lu mau beli tiket, pastiin jam 12 lu langsung sikat aja dulu. Karena berangkat dari pengalaman kemarin, kendati pun lagi di pandemi seperti ini, penjualan tiket Istora Senayan di periode Wongsoeden kemarin sangat cepat di luar perkiraan gue. Jauh. Dalam waktu kurang dari 1 menit, 3.300-an tiket habis terpesan. Kurang dari 1 menit. Baru gue rilis, kemudian gue mau bilang, mau posting di Instagram, oke udah bisa dibeli. Tiba-tiba ada yang DM, Bang, kok udah nggak bisa dipesan? Karena kurang dari 1 menit habis terpesan, lalu orang yang pesan udah pada mau bayar dan ngelunasin dalam waktu 3 jam, habis terjual. 3.300 tiket. Nah, ini berarti antusiasmenya masih sangat besar dan sebaiknya lu nggak ditunda-tunda, jadi agak diburu-buru gitu kalau mau beli tiketnya ya. Sekali lagi, tanggal 20 Agustus untuk Makassar, Denpasar, Balikpapan, Palu, dan Jakarta. Jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Untuk informasi atau pertanyaan, silakan arahkan ke Comika ENT. Akun Instagram Comika ENT, Komika Entertainment. Segitu aja dulu, gua lanjutin videonya. Kayak contohnya gini, album Gamila FM sama album Ogitu Yamil, kalau misalkan orang nanya gitu ya, genrenya apa? Pasti bingung jawabnya. Masih zaman nih genre kalau Nah, aku kan iya jawabnya kan? gitu kan. Betul kan? Tapi itu bisa menyinggung orang tuh kalau ngomong kayak gitu. Betul. Gamila FM, kalau misalkan albumnya Mila yang pertama ada di Spotify juga segala macam, Apple Music juga ada. Itu kalau misalnya lo dengerin, satu album tuh reggae ada hip hopnya, ada folknya, ada bukan bosas, apa ya? Mungkin jazz kan. Iya. Terus Jazz. ada kalau track masuknya apa? Dance. R&B. Ya. R&B ada lagi. Apa? Di album Ogitu Yamil yang ada yang lebih R&B. Tapi satu album tuh nggak punya genre spesifik. Gue kalau misalnya ngomong sama orang, gue selalu bilang, kalau lu suka musik, lu suka album ini. It's a product gitu. Kecuali kalau lu bilangnya, oh gue anaknya rock, atau gue anaknya hip hop. Yang mana gue bisa kayak gitu juga, tapi gue nggak memilih itu gitu kan. Sama, stand up kami juga gitu. Orang yang punya persepsi stand up harus seperti ini, mungkin akan bingung. Ada kok orang waktu itu nge-WhatsApp aku bilang, si Gamila itu kenapa sih stand up-nya kayak gitu? Kok gayanya kayaknya ini deh berlebihan deh gitu. Karena dia kayaknya punya persepsi stand up tuh harusnya diem-diem aja. Ya gitu, cool gitu. Padahal karena gue tahu Mila dari dulu ya. Dari dulu kayak gitu, bercandanya emang begitu. Bercandanya tuh emang begitu gitu. Dan kalau misalkan di Perempuan Berhak Heaven and Hell dikunyah, karena mungkin penonton ketawa ya. Ketawa Comedy Club kan penontonnya rada ya penonton yang ngerti stand up, yang suka komedi gitu. Datang memang untuk stand up gitu. Ya kalau mungkin di pertunjukan yang satu lagi mungkin beda lah gitu situasinya. Jadi makanya bisa jadi. Jadi mungkin itu ini ya, maksudnya jadi challenge juga untuk kamu setiap kali manggung kayak waktu di apa tuh acaranya Kompas? Ya, yang di televisi ya. Ya. Itu kalau ngelihat ibu-ibu ketawa tuh. Relate. Yang mahasiswa bingung. Itu memang belum yang belum ibu-ibu dapet di depan sih, tuh. Ya. Itu gue belum dapat sih. Gue nggak tahu kayak I don't know who to please gitu. I was never a crowd pleaser intentionally melakukan itu untuk pleasing everybody gitu. Dan itu makanya bikin album musik juga sangat-sangat kumain gitu, sangat-sangat subjektif gitu. Sementara dalam entertainment perlu juga ada kayak keinginan untuk ada jiwa untuk ibarat lagi nge-MC nih semuanya harus lo rangkul dan lo harus kayak bunglon, lo harus kayak adaptasi sama ya walaupun misalnya materi lo keras gitu ya, lo harus cari berubah, menyesuaikan panggung, openingnya berubah gitu, tapi ya lo jagain punchline lo tetap mulia gitu. Ya yang mungkin rumit aku bisa ngebayangin di posisi Mila adalah karena you're up and coming as a comedian, trying to find your place gitu. Gue tuh lagi mau muncul, terus gue mau nyari tempat gue gitu. Pasti ini sesuatu yang dilewatin sama, bayangin kayak dilewatin sama mungkin Frimawan dengan gayanya sendiri, atau Uus dengan gayanya sendiri, pasti ada juga kan yang ngerasa Uus aneh. Oh ya. Iya. Atau kukuh even, aku selalu bilang people who get kukuh, people who don't get kukuh bingung ngeliat kukuh. Yeah. Apalagi dia punya beat soal
Padahal dia, gue ngerasa dia udah lebih ini loh, lebih kayak Iya, mencoba iya. merakyat banget tuh, kayak Betul, maksudnya betul. kayak mencoba kasih penjelasan, kasih gambaran sebisa dia gitu Iya, dengan iya. physicality Ya, atau tapi apa. pada akhirnya kan orang ketika datang ke begitu ya, itu kan hampir semua ditanya kenapa lu pengen nonton Kuku? Gak apa-apa, gue suka aja nonton Kuku, aneh gitu. Jadi udah menerima 100% Kuku apa adanya. Mungkin Kuku lebih dirinya sendiri di spesialnya tentunya. Boleh tanya nggak, perasaan kayak dulu-dulu tuh kayak Panji nggak kayak gini deh pemikirannya, kayak lebih ke nggak bisa, lu kan udah di atas panggung ya, lu harus nguasain penonton dong. Kalau nggak salah dulu Masih sih, sempet kayak intinya adalah kita nggak pernah bisa nyalain penonton, itu sih. Kita Nah, masih iya, itu menyelesaikan gimana? panggung gitu, iya kayak masih. kayak gue tuh nggak bisa kayak Awe tuh masih sempat mikir, gue nggak suka kalau penontonnya anak-anak itu lagi dan teman-teman gue lagi, dia lagi, gue pengen penontonnya yang sama sekali baru gitu. Kayak serius we, lu nggak takut we gitu. Pemikiran aku tuh kayak gitu. Nggak, Bisa kayak, kalau Awe sih mungkin tapi dia karena kemudian menjelaskan karena ya, dia lebih nggak senang mau kalau orangnya masih kaget sama dan beatnya. dengan yang bosan udah tahu nih gitu, nggak mau kayak gitunya. Tapi kalau gue ngeliatnya kayak akan lebih seneng kalau gue tahu di antara yang nontonnya itu bakal ketawa kayak temen-temen gue yang emang, kan ada tuh ya orang-orang yang emang murah ketawa gitu ya. Iya. Mungkin dirasanya jatuhnya jadi Langsung kayak beban langsung hilang gitu, langsung lumayan hilang gitu. iya, tapi kan kayak rada nge-cheat gitu dibantuin Iya teman. sih, tapi boleh nggak sih? Sekarang itu kayak belum satu apa ya, pemikiran yang mantap gitu sebelumnya, cuma hanya kayak iya nggak ya, kayak firasat aja. Tapi memang kalau looking back, there's this video, kalau Dimitri Martin kalian tahu atau Mas Panji ingat? Nah, Dimitri Martin tuh Dimitri satu lagi Martin tuh tuh. memang udah malah sama dia malah udah dicolok banget itu pendapat bahwa penonton emang harus yang ngertiin gua, karena ntar kadang-kadang dia tuh bisa pending ke penontonnya. Jadi spesialnya dia tuh ada bagian-bagian yang kameranya pending penonton, terus ada yang mukanya nggak ngerti tuh kayak dikasih caption tunjuk, nih orang nih nggak ngerti, nih orang nggak ngerti, nih orang kayak sosok ngapain gua ada di sini, ada caption tunjuk-tunjuk nih, kenapa gua ada di sini gitu. Kayak emang sama dia ketawain karena kebayang sih pressure-nya buat dia sendiri, karena dia ya tipe-tipe yang Padahal itu spesialnya dia. iya, dan dia memang ya gue sorot sekalian itu hal-hal itu, karena kalau misalnya nggak disorot malah jadi awkward gitu, orang-orang bakal kayak ini kan audiensnya penuh, penontonnya penuh, duduk semua, tapi yang ketawa kok cuma sedikit gitu. Dan dia emang kayak ya emang gitu gua gitu. Ya. Nah, nanti kan di balik papan kan kurang lebihnya kan akan ketemu sama crowd-nya aku. Jadi bukan crowd-nya kamu. Ya. Tapi kemungkinan sih crowd-nya aku sih pada paham kamu ya. Bisa jadi. Sebenarnya gini ya, yang gua itu kayak ya pisau bermata dua gitu, kayak orang tuh kayak nganggap pisau bermata dua tuh ujungnya begini atau kanan kirinya lancip sih? Kalau orang sebut pisau bermata dua. mata bukan yang kayak Ujungnya kan ujung gitu ya. Iya kan, berarti pisau bermata dua gitu maksudnya. Aku selama ini pisau bermata dua tuh pikir Tapi nggak tahu kanan juga, itu kirinya cuma tajam. persepsi saya sendiri. Ternyata sama-sama tolol. Nggak pisau bertajam dua. Terus gitu, kan? pisau bermata dua terus? Ya bermata dua bisa kayak ya pokoknya bisa menguntungkan buat gua, bisa nggak menguntungkan gitu, karena ada beberapa hal yang kayak misalnya yang abis perempuan berhak dari itu yang di Grand Indonesia itu, kayak follower Panji gitu kayak baru datang pada hari itu, nggak ngikutin yang dulu yang kayak misalnya perempuan berhak waktu di Ketawa Comedy Club, mereka datang dengan mempertanyakan gitu, kok kayak gitu ya tadi ya gitu, kayak terus kayak gitu tuh kayak gimana gue Ya karena mereka pasti bayanginnya stand up mesti kayak gini, padahal jadi mereka kayak terus kayak ada yang gini, ada beberapa itu pertanda hal yang wawasan mereka sempit sebenarnya. bisa jadi tapi Karena yang mereka tahu dari stand up, ya apa yang mereka lihat dari stand up Indo. ya dari tadi gue kepikiran tuh ini Ji, kayak yang Adriano Calvi tuh dia pernah bilang kalau kita pacaran kadang-kadang kita tuh punya ini pacar kita nih, yang kita punya adalah image kita tentang dia seharusnya siapa. Yeah. Tapi kita kayak lupa bahwa ya dia sebenarnya udah datang dengan bawaan bahwa dia memang gitu orangnya. Yeah. Nah ketika itu clash, frustrasi. Ya kayak nggak cocok gitu. Ya sebenarnya salah satu kan untuk yang tahu pasti tahu bahwa aku tuh pengadvokasi kamu stand up dari kapan tahu. Iya. Aku udah save semua. Makanya orang-orang jadi ada ekspektasi, tapi yang punya ekspektasi itu yang kasihan. Iya, karena Sebenarnya mereka pikir kita mirip, padahal kita sama sekali nggak mirip dari sisi apa yang dibahas di stand up. Kayak kalau gue unapologetic, kalau jadi Panji, gue kayak kalau gue udah ngomong kayak gitu nggak akan gue minta maaf gitu.
Masih mentalitinya masih Gamila gitu. nggak merasa perlu ngerapihin beatnya. Kalau gue mesti ngerapihin beat gue. Rapihin sih Harus perlu, ada Ji. jalan belakang, terus nyapunya gimana, dan itu Gamila yang bantuin sebenarnya. Iya, lebih enak ngejudge orang kan intinya Iya. sebetulnya. Nggak, tapi sebagai orang yang udah lama pengen kamu stand up, aku tuh bahkan semua yang aku catat bahkan masih belum pada jadi beat kamu. Beat kamu kan soal ngebakar Iya. rambut adek. Ada. Putus sama pembantu, yang Ada. terus nyambutnya kekerasan rumah tangga. Yang nggak semua tuh yang itu yang kadal, yang pengemis, yang Kadang kan jadinya punya aku tuh, itu beat kamu yang aku ambil. iya banyak sih ya. Saya tuh Abis kalau kamu nggak itu pakai-pakai. Saya kalau kayak gitu-gitu bingung tuh. Saya masih ada dendam-dendam sedikit secara Abis nggak dipakai sama Mila, aku aja yang Nggak pakai. cuman kamu loh, nggak cuman kamu loh. Iya. Orang kan Tapi kan aku izin. Orang kadang-kadang menyalah artikan kombut dengan kayak nggak tahu boundaries gitu. Kombut dianggapnya kalau gua ngomong sesuatu bisa Dianggapnya main diambil aja gitu. semua nongkrong adalah kombut kali. Nggak, bukan hanya gitu. Kalau kombut itu kan bener-bener ya kita banter, kita omongin, tapi tahu boundary batasan gitu. Jangan tiba-tiba gua ngomong apa terus gua lucu, karena kan gua ngomong aja bisa lucu nih kan, misalnya ya. Ya happens lah gitu gua lucu. Tiba-tiba Gitu. Diambil gitu ya, jeplak-plekan gitu. Nah, kayak gimana ya? Nggak gitu tahu, kombut nggak gitu kayaknya. Nggak gitu. Iya, nggak gitu Gua memang. nggak ngizinin Iya, iya. kayak kombut tuh bukan berarti kita lagi ngobrol nih. Lucu gua banget tuh nyumbang. barusan Mila. Gua pakai ya gitu. Iya, kalau Nah. ngomong gua pakai ya ini langsung naik. Oh, iya, iya, Tiba-tiba iya. udah Ada. banyak, banyak kayak gitu, banyak. Nah. Ada yang di spesialnya orang, guys. Di spesialnya orang, nih orang ada spesial ada. Dia orang punya spesial. Terus ada yang ngebuka kan. Inisial diambil dong. beat. Diambil beatnya. Yang setelahnya, lah, kenapa beat gua ada di dia gitu? Ada loh. Bisa kayak gitu emang. Enggak, tapi tadi aku tuh mau nyampe kepada bahwa sebagai orang yang mengadvokasi Gamila stand up dari kapan tahu, terus aku tuh selalu ngerasa bahwa percaya atau tidak, di dalam Gamila dan komedinya adalah warna yang stand up Indo belum punya. Makanya aku bisa memahami kalau orang kaget ngeliat kamu stand up. Sekarang gini deh, aku aja ngerti lucunya di mana. Aku ngerti lucunya di Kok mana. nggak kayak siapa-siapa sih itu ya? Iya, karena orang kan ngejudge-nya, Iya kan? kalau dia nggak kayak orang lain berarti dia salah gitu kan, ngejudge Iya, kayak kok gitu. nggak kayak Ini siapa-siapa terlepas sih? bahwa emang Makanya kamu gue tuh bilang gue tuh telat gitu masuknya. Harusnya kalau Nggak pernah masuknya bareng-bareng. terlambat. Nggak, maksud gue kalau gue datangnya dari awal-awal jadi kayak pionir nggak apa-apa. Ini kayak semua orang udah punya berjejer gitu nggak orang-orang. apa-apa justru. Terus gue lain sendiri, terus kayak orang-orang tuh kayak ke gue tuh kayak Ya itu glitch. tantangannya. Tapi ini di luar bahwa memang kamu juga pasti setuju, kamu pasti masih bisa lebih baik lagi dari sisi stand up, penulisan, delivery udah pasti. Tapi maksudnya ada sesuatu yang jadi karakter. Nah, karakter itu yang sebenarnya dibela untuk tetap ada, karena aku tahu stand up comedy di Indonesia seperti apa, dan aku tahu di stand up Indonesia yang pilihan kayak gini nih belum ada. I'm very excited about your presence in stand up comedy di Indonesia gitu. Ini kalau misalkan orang ngeh, ini justru curug yang ini Gamila selipin di sini gitu. Nah, jadi pengennya sih I don't know if I'm that special. But ya ya, tapi paham maksud aku kan? nggak tahu. Maksudnya I'm all about maksudnya- options gitu. Di stand up tuh ada yang kayak begini, ada yang begini. Warnanya tuh ya asik gue gitu. ya gue aja gitu. Tapi I could be wrong. I could Iya, be iya. wrong. Iya, sekali I lagi could di be luar not funny. di luar bahwa ya kan kita Layernya banyak gitu. Pakai perempuan tuh belum tentu lucu. Perempuan Pokoknya nggak lucu. Itu satu yang harus gue udah jatuhin. Domino berikutnya yang harus gue jatuhin adalah ini kan istrinya Panji doang. Masih kayak kayak like beda banget dengan tiba-tiba gue ya Mila juga punya beat gitu itu kan. ya. Mila punya beat itu untuk ngebuka. Dan beberapa menjelaskan juga soal kayak misalnya Panji nanya kayak kok nggak semuanya dipakai. Ada beberapa masa di sebelum gue manggung pertama kali, terutama awal-awal, itu adalah kan grogi berat ya. Terus gue harus cari mantra gitu supaya gue yang udah cuek aja gitu. Nah, cara cueknya itu akhirnya gue memikirkan bahwa stand up itu tumbuh dan penonton gue harus tumbuh bersama gue. Dan gue memang harus introduksi dulu, harus ada pembukaan dulu, terus bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya gitu. Karena nggak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk gue mau ngomongin soal apa gitu, soal misalnya yang absurd gitu ya. Tetap gue harus mulai dari bawah dulu, dan mulai dari bawah itu memang ya nama gue Gamila gitu, dan gue tuh siapa, gue tuh siapa. Iya. Ya tapi sebenarnya harapannya adalah kan gini, dalam stand up comedian itu kan tugasnya adalah nemuin apa yang menurut kita lucu,
dan nemuin cara supaya kita ketemu sama orang yang sepakat itu lucu. Nah itu tuh 2 hal tuh, ada delivery, orang ngerti bahwa itu lucu, sama orang ngerti itu lucu dan itu emang sukanya dia. Nah kalau yang pertama kan technical, yang kedua soal lebih ke marketing. Tapi pengennya sih dengan kamu udah ngisi CMM juga, terus udah gitu. Oh iya, cewek. Ya, Komika Market juga udah pernah. Terus Berapa udah gitu, abad lalu tuh? ya banyak panggung, pengennya cepet diintroduce. Tadi aku mau ngomong kayak gini, aku, Bari, Kukuh juga termasuk. Anak-anak tahu lucunya ketika ada orang stand up tanpa satu pun kata keluar dari mulutnya. Itu yang nonton open mic Jakut akan tahu. Atau ya, nah, yang nonton Gamila waktu jadi opener di Bandung mungkin bingung. Terbantu ya kan? juga sih, terbantu juga. Iya. Tapi intinya siapa sih namanya yang Andy Man on the Kaufman. Moon, Andy Kaufman. Orang kalau tahu Andy Kaufman mungkin ngerti arah komedinya Mila gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak pernah dengar nama itu, ngelihat Mila kan apaan sih ini orang. Nah, yang aku pengen sampaikan adalah bahwa sampai dengan detik ini bahkan bintang BT aja ada yang bilang stand up nggak kayak gitu. Wow. Iya bener, ada orang yang kayak gitu. Uus aja. Ya kan kalau Uus mungkin karena dia makin lama makin diterima ya, karena dia udah memperkenalkan karakternya emang kayak gitu orangnya. Tapi ada masanya orang ngelihat Uus stand up mah nggak kayak gitu. Iya. Ada aja tuh yang kayak gitu-gitu, sehingga sesuatu itu nabrak ke kamu juga pasti mungkin. Stand up mah nggak kayak gitu, dia kenapa sih gitu. Cuman There's ya always like three layers of people. I mean, just by you being by you existing udah pasti ada feedback dari orang lain 3 hal gitu. Kayak arsitektur, seorang arsitek tuh memang tugasnya adalah membuat bangunan yang mempertanyakan establishment gitu, dan kadang-kadang manusia lahir itu juga sudah lahir aja lu udah bikin orang tersinggung kadang gitu. Tapi tugas lu tuh adalah untuk membuat persuasi mungkin juga secara diktator mungkin, atau bagaimanapun caranya untuk jual bahwa yang lo omongin itu bisa lo beli gitu. Tapi ya selalu ada 3 gitu ya. Gue yakin selalu ada 3. Kalau gue Britney Spears pasti ada yang nggak suka gue, ada yang suka banget sama gue, ada yang nggak peduli sama gue, dan 3 nuansa ini, dan diantaranya tuh pasti juga ada nuansanya. Jadi kayak gue nggak mencoba terlalu memikirkan ke sana, walaupun syukur-syukur gitu nggak ada yang secara frontal bilang gue nggak suka sama lo gitu. Kayak ya udahlah, kalau nggak suka nggak usah diomongin. Gue kayak mulai semakin yakin dengan pendapat ini gitu. Kayak dulu tuh kayak nonton Adri, terus udah gitu pulang rame-rame nih kita, terus ada yang ngebahas Adri tuh seharusnya nggak gini, harus dia tuh bisa lebih bagus kayak. Iya. Kalau gue tuh kayak lebih santai aja kali, itu kan show. Iya, Adri aja masih ada gitunya ya. Tonton aja, ya udah gitu, kayak like let it entertain you gitu. Tapi ya gue nggak bisa minta gitu sekarang ke audiens gue, karena jadi kayak terkesan manja gitu. Maksudnya terkesan kayak nggak mau refleksi ke diri sendiri kalau emang gue ada salah gitu. Ya. Sebenarnya sih aku sih berharapnya orang-orang yang ngerti komedi kamu dan suka komedi kamu cepet-cepet bertumbuh dan berkumpul, karena It's not that hard actually, nggak tahu ya. Maksudnya Mila masih punya banyak ya materi, lu nggak tahu ya. Maksudnya kalau pada level sepertiannya orang rada-rada gitu, you're not going to be ready dengan apa yang Mila punya di dalam cadangannya, itu semua ngilu-ngilu gitu. Makanya perlu ada banyak sekali introduksi. Yang kepikiran selama ini adalah orang harus tahu bahwa ini komedi dan ini bukan kayak yang aslinya gua pisan gitu, walaupun emang gua yang membawakan gitu. Juga bukan gua acting, enggak, tapi ini komedi gitu, ini art gitu, dan ada Gamila yang di luar ini. Iya, gitu. Ya, lu jangan pikir gua di panggung gitu terus di bawah panggung gue gitu terus, seperti Beyonce dan Sasha Fierce, atau seperti Regen lah. Regen tuh tidak selalu marah-marah loh, guys. Iya, semudah itu aja pemikirannya. Dan memang jadi ada tanggung jawab buat gue, yang itu yang aku bilang, Ji. Jadi memang harus ada introduksi dulu. Orang kalau misalnya nggak kenal gue tapi dia pikir dia kenal gue, memang ya gitu jatuhnya. Kayak merasa berhak punya opini. Is it wrong to say that? Merasa berhak untuk ngatur gue tuh harusnya gimana? Nah, gitu. Ngatur sih sebenarnya yang jadi masalah. Kalau opini sih nggak apa-apa. Tapi moga-moga introduksi sejumlah masyarakat Balikpapan itu akan berjalan dengan lancar. Yang suka ya suka, yang nggak suka ya udah gitu. Tapi yang suka
bertumbuh terus untuk jadi audiensnya Gamila. Oke. Tiketnya dibuka tanggal 20 Agustus jam 12 siang waktu Indonesia Barat, yang berarti jam 13 waktu Balikpapan. Silakan disikat aja. Jangan lupa duluan tuh ada kalau nggak salah 50 pertama dapat meet and greet, terus berapa 100 pertama dapat atau berapa ratus pertama dapat kartu prioritas untuk foto bareng di akhir acara. Sambil kita berdoa Balikpapan juga lancar karena kita semua dapatnya izinnya ya dari pemerintah setempat. Gitu. Ada lagi yang disampaikan? Tidak ada? Nggak ada. Ya sudah kalau gitu. Terima kasih. Dah.